Halo teman-teman, halo pro konco, viewer subscriber dari Inisial T. Ini ceritanya saya take over channelnya Inisial T. Nah di sini saya pengen ngobrol nih sama yang punya, yang Mbau Rekso channel Inisial T, Mas Teddy, tentang pengalamannya beliau, pengalamannya Mas Teddy saat pemantauan visual Merapi selama ini dari awal dulu, bahkan sebelum dinyatakan siaga sampai video ini diupload. Terima kasih sekali. Untuk hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Pakai telur. Baik, terima kasih. Kali ini saya kedatangan tamu Mas Rifa Rais yang selalu hadir di live streaming juga ya Mas. Ya kadang-kadang ketiduran Mas, kelewatan. Enggak apa-apa toh. Jenengan isu-isu terus. Halo teman-teman, saya pengen sharing nih. Beberapa waktu lalu direkomendasiin teman saya nyobain aplikasi Binomo, sebuah aplikasi bisnis investasi yang simple banget. Dan oke, ini penampakannya. Bisa kita lihat ada grafis yang naik turun. Nah, penggunanya simple banget. Kita tinggal pelajari tuh arah grafik dan melihat apa grafiknya akan naik atau turun. Terus tentuin berapa nilai yang pengen kamu investasiin. Dari $1 sampai $1000, banyak banget pilihannya. Sesuaiin aja sama budget kamu. Kali ini saya pilih $100. Dan ini adalah jumlah saldoku saat ini ya. Diperhatiin biar kita bisa tahu kalau nanti analisa aku bener bakal nambah jadi berapa nih saldoku. Dan menurut analisis saya, grafiknya ini bakal naik coy. Oke, saya pilih naik. Naik yuk. Ya ini turun ini nggak apa-apa, nanti yang penting naik nanti. Ini udah pengalaman tuh nih, turun naik. Oke, apa santai, masih lama. Oke, naik. Ya, aduh turun nih. Ayo naik, ayo tak pecet cetar, ayo naik, ayo sip, mantap, naik, turun dikit nggak apa, habisnya naik, oke naik, ayo yuk sayang yuk, mantap, nggak apa, turun dikit, naik lagi, ini bisa dipelajari kok guys, ini bisa dipelajari, kalau kalian sering perhatiin, sering belajar, bisa dipelajari. Nah sekarang naik, ini ada batasnya tuh, oke bentar lagi, yes. Keren. Nah, ini tadi bener, analisa aku bener nih, naik nih. Dan lihat, saldoku nambah jadi $3.275. Naiknya $85 coy. Nah, jadi investasi trading Binomo ini bantu saya buat nyari uang tambahan. Dengan modal $10, kamu kemungkinan bakal bisa dapat passive income. Apalagi kalau kamu punya modal lebih dari $10. Kemungkinan akan lebih besar untuk dapat profit yang lebih banyak. Tapi nggak semua orang bisa invest di Binomo. Kalian harus berumur 18 tahun ke atas kalau mau invest. Nah, kalau udah cukup umur, ya sikat aja guys. Tapi ingat, kalau ada kemungkinan profit, juga pasti ada kemungkinan rugi juga loh. Dipelajari dulu aja, pakai akun demo. Ada pelatihannya juga kok, dan gratis. Binomo udah bantu saya buat dapetin income tambahan. Ya kayak tadi, untung bisa $85. Kalau dirupiahin ya $1.100.000 lah. Dan kalian bisa ikutan dengan download Binomo dengan klik link yang ada di deskripsi, oke? Dan jangan lupa pakai kode promo Raduga1 tanpa spasi, RADUGA1 angka 1, biar kalian bisa dapat cashback deposit di akun demo kalian. So, selamat berinvestasi. Langsung wae. Awalnya itu gimana kok bisa Mas Teddy itu memantau visual Merapi, itu awalnya gimana ceritanya? Mungkin bisa diceritain. Untuk awal itu basic saya itu kan suka videonan Mas. Buat YouTube itu sebelum Merapi saya kontennya random, ada lukis, ada jadilan, ada film pendek atau short movie itu Mas. Nah terus habis itu saya kepikiran mau beli kamera zoom buat zoom jarak jauh. Tanggal 23 Agustus 2020 itu saya tes kamera itu ke Merapi, karena memang jarak saya ke Merapi itu paling deket gitu. Di situ saya upload gitu loh, ternyata juga laku untuk videonya. Terus saya lanjutin lagi tes kamera masih ke Merapi juga, tapi beda. Di mana itu? 6 September itu saya ke wisata Bukit Klangon. Yang agak ke timur itu. Iya betul, yang Tenggara. buat apa
orang nyepeda itu. Iya, betul sekali. Nah, saya itu 6 September 2020 saya tes camp lagi ke Klangon itu, Mas. Terus habis itu Itu masih belum ada apa-apa ya Merapi ya? belum ada apa-apa. Habis itu masih tes camp ke pantai, ke mana, ke Bulan juga pernah itu. Pesawat ulang alik no Mas. Koncone Neil Armstrong. Ada kok videonya. Ada. Ya. Aku udah nonton sih. Oh iya. Enak kaget wae. Dun. Mungkin lebih akrabnya aku panggil bro ya. Ya sekarang Ya oh bro, jadi terus habis itu 5 November ya, 5 November 2020 itu status Merapi siaga. Saya baru bisa mantau itu mulai tanggal 7 November. Nah, tanggal 7 November itu saya mantau karena saya juga penasaran toh. Saya belum pernah muncak ke Merapi karena saya juga orang awam, nggak tahu ke gunung apian. Seperti apa toh status Merapi yang siaga itu, seperti apa puncaknya gitu. Jadi tanggal 7 November itu pertama kali saya pantau visual Gunung Merapi yang saat itu statusnya siaga. Nah, videonya kayak gini tanggal berapa nih? Tanggal 7 November ini. Seperti ini. Ada yang bisa diceritain Mas dari video ini Mas? Nah, saya itu yo biasa saja melihat asap itu karena Gunung Merapi itu aktif gitu saja Mas. Ya emang tiap hari berasap kayak gini ya. Itu perasaan saya begitu. Belum ada menunjukkan tanda-tanda perubahan gitu maksud saya. Nah, setelah itu mulai dapat momen-momen yang memperlihatkan bahwa aktivitas Merapi itu lagi siaga itu dari awalnya itu kapan Mas itu? Dari awalnya dapat momen itu aku tanggal 25 Desember. 25 Desember. Tapi sebelum itu juga selalu hampir setiap hari ke Merapi ya untuk hampir. Aneh, dari berbagai macam lokasi ya. Iya, Gitu. terus 25 Desember itu spot saya itu dari wisata Batu Alien. Ini dapat apa Mas? Tanggal 25 Desember itu dapat momen apa? Tanggal 25 Desember 2020 itu saya dapat momen runtuhan material yang di puncak Mas. Nonton material di puncak ini. Nah. Di pinggir ini Mas ya. Di Kenapa pinggir. kok di pinggir ini Mas? Iya Mas, itu saya lagi fokus ke live streaming. Oh, selama ini juga live streaming ya. Saya fokus ke live streaming, kamera saya on kan, saya tinggal live streaming. Nah, setelah video ini saya upload, saya ini juga belum ngeh kalau di situ ada runtuhan material. Terus ada yang komen di video itu ternyata di menit sekian itu ada runtuhan. Ternyata saya cek lagi untuk video mentahnya, ternyata benar ada runtuhan. Nah, di situ saya pertama kali mendapatkan momen dari puncak Gunung Merapi. Dapat momen lagi tanggal 3 Januari 2021. Momen penting ya Mas ya ini Mas ya. Ya, tanggal 3 Januari 2021 itu saya dapat momen guguran. Ini dapat momen guguran pertama ya, maksudnya pertama yang diambil ya sama inisial T ya. Iya, Dapat momen pertama. itu dapat momen guguran pertama kali tanggal 3 Januari 2021 itu yang sudah mengarah ke barat daya itu Mas. Oke. Mengarah ke barat daya. Sebelumnya hanya titik asap di situ. Titik asap seperti itu. Terus tanggal 3 tadi ada guguran. Tanggal 4 Januari itu dari BPTKG menyatakan bahwa 4 Januari itu fase awal erupsi. Oke. Fase awal erupsi yang titiknya ada di barat daya. Oke. Nah, saya melakukan pantau malam tanggal 8 Januari itu ke lapangan Trites dan pos Turgo. Ya. Namun sayang sekali sampai sana ketutup kabut jadi tidak bisa kelihatan. Nah, saya penasaran seperti apa lava pijar itu jika dilihat dengan mata gitu loh Mas.
pindah lagi ke timur ke lapangan Boyong. Sampai di sana itu jam 1 dini hari. Itu sudah mulai ada lava pijar. Nah, pertama kali saya melihat di situ untuk yang erupsi 2021 itu, ternyata kamera saya tidak mampu untuk menangkap lava pijar, Mas, sesampainya di situ. Karena memang Tascam saya belum pernah malam, Mas. Oke ya. Jadi tidak mampu menangkap lava pijar. Untungnya saya ke situ bersama teman. Oke, itu tempatnya paling mesti teman yang paling ganteng lah jujur sih. Nah, teman yang saya maksud adalah Mas Rifara S ini. Untung Mas Rifara S ini membawa serep kamera. Ya. Nah, ternyata kamera beliau ini mampu untuk menangkap lava pijar ya, Mas, itu ya. Iya. Dini hari itu. Dan memang seru banget, itu lihat lava pijar malam-malam itu kayak kayak ada api di atas terus turun, dan ketika nabrak sesuatu mungkin ya terus pecah, itu kayak bener-bener kayak kembang api tapi alami. Dan saat itu ya banyak banget ya, Mas, yang mantau di situ ya. Bener. Banyak banget. Dan kita sebenarnya kan hampir desperate di sini. Kita di Turgo udah nggak dapat karena mendung kan itu. Iya. Karena mendung juga, terus akhirnya cari tempat yang agak rame. Dirimu takut banget itu. Ada suara kodok dikira suara apa. Betul sekali. Suara kodok malah jenggirat. Aku nak peteng-peteng wedi. Terus dapat di sini malah dapat. Ya alhamdulillah kita nggak sia-sia waktu malam itu kita cari pantau malam itu, dan kita turun itu spektakuler. Terus kita turun itu jam berapa? Jam 3 ya? Sekitar jam 3 ya? Jam 3 turun, langsung saya upload untuk paginya itu ya. Saya upload paginya. Habis itu saya jenengan pulang itu saya naik lagi, Mas, itu. Jadi tanggal 9 ya itu. 9 pagi itu saya naik lagi dan kembali lagi ke titik awal. Lapangan Tritis. Oke, ya. Saya dapat momen awan panas guguran. Awan panas guguran. Bedanya sama yang awal? Kalau yang awal itu hanya guguran aja, tidak ada awan panasnya. Oke, ya. Kalau yang tanggal 9 Januari ini ada awan panasnya. Oke. Ini bisa diceritain, Mas. Dapat momen seperti ini juga, wah keren banget nih. Ya keren ini gambarnya, ini dapat momen seperti ini. Terus mungkin pengalamannya gimana, Mas? Ya, itu pengalaman saya agak takut, Mas. Maksudnya jarak saya lumayan dekat dan suaranya itu kan gembluduk gitu, Mas. Ya, saya agak takut di situ. Itu gembluduk itu bukan karena perut yang belum sarapan. Beda ya. Beda. Dan situ saya juga live streaming juga, bisa ditangkap di live streaming, dan teman-teman disuruh komen juga awan panas gitu. Saat itu saya di lapangan itu sendiri, Mas. Saat itu habis awan panas itu tim SAR pada naik semua, mungkin untuk ngecek yang di atas mungkin ya. Iya. Wah, tapi ini juga gambarnya spektakuler kan. Kelihatan dari awal terus turun. Iya. Balapannya ini Itu momen awan panas pertama kali yang saya dapat itu tanggal 9 Januari di lapangan Tritis. Gede itu pernah nggak, Mas? Yang paling gede itu kapan? Yang paling gede pernah. Paling gede dan paling banyak itu tanggal 27 Januari. 27 Januari itu saya dapat lumayan banyak guguran awan, Pak. Oh iya. Nah, tanggal 27 ini. Oke, tanggal 27 ini
wah spektakuler ini gede banget Mas ya. Ya, itu pantauan saya dari pagi Mas itu. Itu malah kayak apa ya, kalau anu tuh kayak umpluk turun dari gunung gitu. Tuh bayangin panasnya berapa derajat ya Mas ya? Wah mungkin ya beribu-ribu derajat Mas itu. Beribu derajat. Kok piye? Deket situ mesti lonyot langsungan. Ya Mas, itu memang tanggal 27 itu dari BPPTKG itu menerangkan sampai 52 kali awan panas guguran Mas. Iya terbanyak ini. Ini kayak tangan kayak gini. Kalau ada orang selancar itu ya. Kayak ombak itu ya. Oh, kayak ombak. Itu pemantauan saya itu sampai dari sekitar jam 5 pagi sampai jam 10. Jam 10 turun sampai di bawah itu saya sampai rumah itu ada yang telepon lagi, ternyata ada yang besar lagi itu pukul berapa ya itu ya kira-kira siang itu. Oh, yang mengarah anginnya itu mengarah ke timur tuh ya? Ya, itu ditelepon nang dhuwur ora gitu. Wah, saya pas lagi di bawah gitu. Itu malah nggak dapat ya itu Saya ya? nggak dapat itu. Kondisi Merapi setelah tanggal 27 Januari 2021 itu terlihat kubah lava baru yang mengarah ke barat daya itu Krowak Mas. Krowak. Mungkin karena terjadi guguran terus itu ya, jadi terlihat Krowak. Nah sekarang gini Mas, ada perbedaan nggak Mas antara ini yang jelas kan kubah lavanya itu dari yang tadi yang Mas tadi bilang tanggal 27 Januari itu agak keruak, setelah tanggal 27 Januari agak keruak, itu emang ada bedanya sama yang kemarin-kemarin yang sebelum-sebelumnya? Ada Mas, ada, tentunya ada. Di video saya juga ada, contoh saja tanggal 13 Desember. Tanggal 13 Desember itu belum terjadi, ya kubah lavanya belum terbentuk. Terus tanggal 14 Desember itu saya upload juga itu dengan judul itu ada titik asap di sebelah barat gitu. Barat daya maksud saya. Itu ada kemelis asap itu loh Mas. Kemelis asap itu. Masih kecil ya? Ya masih kecil itu. Ya kalau dilihat kecil, tapi mungkin kalau dideketin ya tetap baik. Betul sekali. Dan loncat ke tanggal 3 Januari tadi ternyata tanggal 3 Januari itu pas guguran tadi ya? Pas guguran tadi, dan pas pertama kali tadi. Sehari sebelum pas awal erupsi ditetapkan BPPTKG. Betul sekali. Tanggal 3 Januari itu saya mendapat guguran seperti yang ada di video. Nah, di situ tanggal 3 Januari udah bentuk kubah lavanya seperti apa? Kubah lavanya kecil. Nah, saat pas guguran itu tertutupi kabut, namun setelah guguran itu kabut menghilang, ya saya bisa men-zoom sudah terbentuk namun kecil. Udah terbentuk kayak semacam yang lumayan agak gede itu mulai apa Mas? Nah, terlihat gede itu 9 Januari itu tadi Mas, yang saya dari lapangan Tritis itu 9 Januari itu sudah kelihatan gede itu. Yang malamnya kita berdua baru pantau Merapi tanggal 9 pagi di tengah naik. Betul. Itu terus udah terlihat secara visual kubahnya itu udah gede. Sudah itu kubah lavanya sudah terlihat gede. Udah membentuk benar-benar kubah seperti itu ya. Setelah guguran terbanyak awan panas tanggal 27 itu terlihat Krowak Mas untuk kubah lavanya. 27 Januari ya? 27 Januari. Namun sekarang itu sudah membentuk lagi, Krowakannya tadi sudah ketutup lagi. Ketambah lagi. Dijok ya istilahnya. Merapi duwe gawe dijok harus nomane. Ya tapi ya bener ya mungkin ya itu ya. Istilah Merapi duwe gawe punya hajat itu ya mungkin ya kayak gini ya. Iya. Dijok terus dan nggak akan habis ya sebenarnya. Habis ya. Luar biasa. Tapi jadi sekarang kubah lava itu sudah membentuk lagi secara yang Krowak tadi yang tanggal 20 itu sudah dijok dan sekarang udah membentuk lagi tanggal sampai terakhir video ini diupload dan pengambilan berarti pemantauan tanggal 4 ya? Ya, pemantauan terakhir tanggal 4 itu sudah membentuk lagi.
jenengan itu udah mantau dari lama ya, udah mantau dari malah sebelum kalau dihitung sebelum level siaga ditetapkan itu udah ke Merapi, udah ngambil gambar Merapi. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik nggak dari pengalaman-pengalaman? Banyak mas yang bisa dipetik itu, antaranya ya banyak teman saat live streaming itu seneng saya mas. Jadi bisa sapa-sapaan dari teman-teman yang ada di luar maupun ada yang di Jogja atau dimanapun yang paling jauh penonton live streaming dari mana mas? ada yang Australia, NTT, Papua, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura. Aku ingat dirimu itu kalau misalnya ada yang komen terus pakai bahasa Inggris jadi bingung. Yang takon lihat iki artinya apa? Jadi saya itu apa aneh mas? Maksudnya apa aneh gitu? Saya live streaming itu juga ingin mereka itu tahu yang apa saya lihat saat itu di situ. Jadi saya live streaming kan, begini loh visual Gunung Merapi yang saat ini saya berada di sini itu seperti ini. Jadi yang ada di luar sana juga ikut merasakan seperti apa mantu Merapi gitu. Nah untuk yang komen bahasa Inggris itu saya yo apa nane mas, karena saya juga tidak bisa bahasa Inggris ya. Semoga teman-teman yang bisa mentranslate itu biar bisa mentranslatekan buat saya itu loh mas. Jadi nah aku reso, aku yang ngomong reso mas. Tapi benar ya, mungkin teman-teman yang sering lihat live streaming itu Mas Teddy itu menemukan istilah-istilah yang lucu. Apa? Salah satunya mungkin cingil. Terus ada manuk kutut. Iki opo? Cingil, manuk kutut, selempitan, pergelindingan. Nanti aku ada netizen yang katanya saya suruh jadi polantas material gitu, singkatur itu, karena ada yang keluar jalur itu pas gelindingnya itu. Tapi sekali lagi saya juga maksudnya masyarakat awam tentang Gunung Merapian, jadi mohon maaf jika ada kesalahan saat saya menyampaikan tentang Merapi, karena juga saya nol untuk ke Gunung Apian. Jadi memang yang ada di videonya Inisial T tentang Merapi itu bukan informasi utama ya, cuma pandangan visual. Kalau misalnya informasi yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih jelas itu tetap ada di BPTKG. Betul sekali. Setiap pembuatan video tentang gunung api saya taruhkan link BPTKG di deskripsi video itu mas, karena itu ya informasi utama juga tentang sumber informasi yang resmi untuk ke Gunung Apian. Kalau saya kan hanya memvisualkan dan bahkan saya nol tentang Gunung Apian. Nah terus pelajaran apa lagi mas selain tadi banyak teman? Ya dapat ilmu, dapat istilah-istilah Gunung Merapi. Apa aja itu mas? Ya awan panas guguran, lava pijar. Maksudnya ya saya pernah dengar, pernah belajar, tapi kan tidak tahu pasnya kapan terjadi gitu loh mas. Terus asap sulfatara. Sebelumnya tahu nggak itu asap sulfatara itu sebelum mantau? Dapat dari mana mas setelah asap sulfatara itu? Dari BPTKG. Dari hati sinau toh. Dari sinau. Terus apa lagi? Terus awan lentikular gitu. Opo meneh kuwi aku ra mudeng. Biasanya aku yang kabut bertopi nih. Kabut bertopi di gunung ngono. Oh, kabut bertopi yang menutupi yang melingkari puncak itu namanya apa tadi? Lentikular. Awan lentikular. Itu ya dapat dari BPTKG ya. Wis, iki dahsyat ngene. Malah dari sinau geologi. Akhirnya udah cukup lama kita ngobrolnya. Mungkin teman-teman ada yang mau pertanyaan, ada bisa tanya di komentar. Nanti kalau ada kesempatan kita jawab. Mas Teddy yang jawab lewat live streaming atau video yang lain. Oke, Merapi memang akan selalu erupsi karena memang salah satu gunung paling aktif di dunia. Tetapi kita sama-sama berharap dan berdoa bahwa erupsi kali ini ataupun sampai kapanpun tidak membahayakan bagi kita, tapi justru memberi berkah bagi warga Merapi, bagi semuanya. Amin, betul mas. Dan tetap aman terkendali. Mandali. Mandali, semoga Merapi tetap aman dan terkendali.
Dan sekian dulu video kali ini tentang tadi kita ngobrol banyak macam-macam soal pengalamannya Mas Teddy, soal perbandingan kubah lavanya itu seperti apa. Dan pada akhirnya kita harus pamit, tapi sebelumnya Mas Teddy mau ada pantun monggo untuk perpisahan. Kepala Yes, tak sanggup pantun-pantunan kaya serius wae. Oke, sekian dulu dari saya Riva dan saya Teddy. oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.